彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Huo Xuan mengucapkan selamat tinggal Xiao Yan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia mempelajari punggung Huo Xuan dari samping. Sudah jelas bahwa itu Huo Xuan ini ada di sini untuk menyatakan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya terjadi. Setelah semua, mantan adalah anggota klan Yan. Selain itu, klan Yan saat ini tidak bobrok seperti klan Xiao. Orang ini tidak sederhana. Bahkan aku tidak dapat melihat melalui kekuatannya. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno, tampak misterius dan tak terduga. Tian Huo Zunze dan yang lainnya, yang telah mundur ke samping, akhirnya datang dan berseru setelah melihat Huo Xuan pergi. Xiao Yan mengangguk. Jika dia menebak dengan benar, kekuatan Huo Xuan seharusnya menjadi bintang ke-7 Douzun atau lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menyembunyikan kekuatannya dari Tian Huo Zunze, yang kekuatannya telah mencapai bahwa itu dari bintang 6 Douzun. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang menjadi misterius, Xiao Yan masih merasa bahwa itu wanita berpakaian merah bahkan lebih tak terduga. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Huo Xuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Diperlukan setengah hari untuk melakukan perjalanan dari sini ke Gu Sacred Mountain Range of Gu Realm. Kami hanya bisa beristirahat di kapal perang selama ini. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Setelah itu, dia memimpin semua orang ke sisi lain dari kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun, pertahanannya sangat ketat. Mereka menemukan prajurit bersenjata lengkap dari tentara hitam terendam setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Sepertinya lineup seperti itu tidak diperlukan jika mereka hanya di sini untuk menerima grup ini. Tampaknya klan Gu khawatir tentang orang-orang yang telah memasuki klan Gu, tetapi itu hanya diharapkan. Energi dari Gu Realm ini begitu padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, seseorang akan berlatih lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Perilaku klan Gu benar-benar kedap air. Setelah kemajuan bertahap kelompok Xiao Yan, mereka perlahan-lahan tiba di tempat dekat kepala kapal perang. Ada lebih sedikit orang di sini dibandingkan dengan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini tidak lemah sama sekali. Xiao Yan tampaknya kurang tertarik begitu dia berjalan ke kepala kapal perang. Dia akan berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian depan kapal. Ada seorang lelaki berambut panjang dengan pakaian brilian duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah didirikan di depannya. Kapal perang itu tiba-tiba berguncang ketika Gu Shen menghela nafas pelan di hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar ketika kapal perang itu terbang lebih dekat ke pegunungan yang tertutup oleh awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju ke gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sebuah sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari jauh di dalam tulang-tulangnya. Awan gelap berguling di langit.
Kapal perang besar perlahan-lahan berhenti di atas pegunungan tanpa akhir ini, menarik banyak tatapan tak terhitung jumlahnya. Semua orang di kapal perang berkumpul di bagian depan kapal. Mereka melihat pegunungan terjal di bawah dan merasakan aura banyak ahli di dalam pegunungan. Cukup banyak orang tidak bisa berkata-kata. Ini memang layak menjadi markas klan Gu. Jumlah ahli sudah mencapai angka yang mengerikan. Semua orang di sini adalah tamu penting dari klan Gu. Cukup banyak orang yang dengan sopan menanggapi setelah mendengar suara tua itu bergema di seluruh kapal perang. Setelah itu, mereka memindahkan tubuh mereka dan bergegas turun dari kapal perang sebelum terbang menuju sekelompok bangunan di tengah-tengah pegunungan. Tempat itu adalah tempat klan Gu akan menerima mereka. Xiao Yan berdiri di depan kapal tetapi dia tidak bergerak. Matanya terkunci di gunung di kejauhan. Tian Huo Zunze dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Hanya mata dokter peri kecil yang terkunci di kejauhan. Sebuah emosi yang rumit ada di matanya. Setelah menatap lama, sosok di atas awan akhirnya mulai berjalan di atas awan. Pakaiannya berkibar saat dia muncul seperti peri. Dia membawa perasaan halus saat dia melangkahi awan dan menuju ke depan di depan banyak mata. Sun Er sempat mengenang masa lalu dengan Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan bergerak. Setelah itu, dia bergegas menuju pegunungan. Suatu kebanggaan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat dia melirik gunung terus-menerus yang sepertinya diresapi dengan aura kuno. Bang! Namun, persepsi spiritual Xiao Yan yang tajam menangkap 10 mata yang sangat kuat menyapu tubuhnya saat dia meninggalkan kapal perang. HMPH! Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan perubahan ruang sekitarnya. Api panas tiba-tiba meledak di langit pada saat itu. Wanita berbaju merah bernama Huo Xi mengungkapkan perasaan aneh di matanya. Dia menatap tajam ke sosok di dalam gelombang api. Hah! Seruan terkejut terwujud dari pegunungan setelah mereka menyaksikan Xiao Yan memecahkan ruang padat mereka dengan cara yang mudah. Betapa sombongnya! Tetua, tidakkah kamu tahu etiket apa itu? Menyerang saat kamu bertemu dengan tamu klan Gu. Tatapan Xiao Yan menyapu pria tua abu-abu berpakaian. Sebuah fluktuasi melintas di matanya. Dia dengan dingin tertawa dalam hatinya. Tampaknya ada cukup banyak orang dalam klan Gu yang membencinya. Gu Qian dengan hormat menangkupkan tangannya ke bagian terdalam dari pegunungan ketika dia mendengar kata-kata ini. Sun Er memperhatikan Gu Qian pergi sebelum berbalik untuk bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan gege. Apakah kamu sekarang tahu mengapa Sun Er tidak ingin kamu datang ke klan Gu sebelumnya? Sun Er menghela nafas. Dia tidak mengharapkan orang tua yang bertele-tele ini tidak mampu mengendalikan diri. Mereka berpikir untuk menyerang dan menghalangi Xiao Yan pada saat dia tiba di klan Gu. Tawa aneh tiba-tiba terdengar sementara pria berjubah perak aneh muncul dari belakang. Gu Yao, sepertinya hubungan antara Sun Er dan dia cukup bagus. Setelah itu elder yang disebut Gu Qian diberitahu untuk mundur, mata cerah Sun Er sekali lagi menyapu pegunungan yang luas. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gunung hijau. Dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat samar namun sangat dingin. Ekspresi Xiao Yan tenang. Meskipun dia telah mengalahkan Ling Quan dan Lin Xiu, yang merupakan ahli dari generasi muda Gu Clan, di Gu Secret City, dia mengerti bahwa itu mereka jauh dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Sudah jelas bahwa itu kelompok Lin Xiu tidak memiliki kualifikasi untuk disebut lawan seperti itu. Ayo pergi. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Dia tersenyum pada Sun Er saat dia berbicara. Aye. Sun Er sedikit mengangguk. Tubuhnya yang halus bergerak, dan posturnya sama memikat dan anggun seperti kupu-kupu terbang. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakangnya di depan banyak tatapan di sekitarnya. Orang itu di gunung hijau yang jauh dengan rambut hitam dan putih di dahinya menatap ke arah di mana kelompok Xiao Yan menuju. Senyum dingin samar terangkat di wajahnya. Xiao Yan terkejut ketika melihat sosok yang dikenalnya di depan rumah bambu. Dia segera tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Haha, sudah kurang dari 10 tahun. Tidak disangka bahwa itu tuan muda Xiao Yan telah mencapai tahap seperti itu. Itu benar-benar membuatku yang lama merasa malu. Ling Ying menghela nafas.
Ketika dia berada di bawah perintah untuk secara rahasia melindungi Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang individu muda dan tidak berpengalaman yang baru saja menghapus penghinaan dari pertunangannya dibatalkan, namun pemuda itu sekarang adalah seorang ahli terkenal di seluruh Central Plains. Ayo pergi. Silakan masuk dulu. Tempat ini adalah area latihan aku. Jarang ada yang bisa datang ke sini. Aku pikir Xiao Yan Gege kemungkinan tidak suka pergi ke tempat lain. Sun Er tersenyum dan berbicara. Xiao Yan mengangguk. Lingkungan tempat ini tenang. Itu cocok dengan apa yang dia suka. Setelah apa yang dia lakukan, sepertinya dia sudah menjadi topik pembicaraan hangat untuk klan Gu. Karena itu, dia tidak ingin menuju ke tempat-tempat itu untuk diamati oleh orang lain seperti monyet. Kelompok itu mengikuti Sun Er dan memasuki rumah bambu. Setelah itu, mereka duduk di ruang tamu. Xiao Yan mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kedua belah pihak. Ketika Sun Er dan Ling Ying mendengar bahwa itu King Lin yang halus dan tampan memiliki 3 bunga ular hijau jade, sebuah ekspresi mengejutkan muncul di wajah mereka. Mereka juga telah mendengar tentang mata misterius ini. Tuan Muda Xiao Yan, waktunya kamu datang ke klan Gu jauh lebih awal dari yang diharapkan oleh aku yang dulu. Ling Ying menghela nafas. Awalnya, dia berpikir bahwa itu Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya 20 tahun sebelum datang ke klan Gu. Yang mengherankan, dia tiba setelah sekitar 10 tahun. Namun, dengan kekuatan Tuan Muda Xiao Yan, kamu memiliki kualifikasi untuk datang ke klan Gu. Nona muda akan dapat bersantai sedikit dengan kamu di sini. Ada banyak orang di klan yang menyarankan membawa semua orang dari klan Xiao ke alam Gu. Langit malam seperti air yang tersebar di tanah. Cahaya bulan yang sejuk berhamburan ke bawah dan menutupi seluruh pegunungan dengan lapisan benang perak. Di tengah-tengah pegunungan, sekelompok bangunan berdiri satu demi satu. Mereka seperti banyak binatang purba yang berdiri di bawah sinar bulan, memancarkan jejak-jejak aura kuno. Suara lembut tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Seorang tokoh berpakaian hijau berjalan keluar dari hutan. Cahaya bulan berhamburan di wajahnya yang anggun, membuatnya tampak sangat mempesona. Ini adalah Gu Realm, ya, itu sebenarnya tidak berbeda dari dunia luar. Sosok berpakaian putih itu menoleh dan melihat Sun Er, yang berjalan perlahan-lahan. Tekanan yang harus dihadapi seseorang di sini jauh lebih besar daripada di dunia luar. Klan Gu bergantung pada kekuatan garis keturunannya. Namun, itu juga menjadi sunyi karenanya. Pegunungan suci Gu ini adalah tanah suci di hati semua warga keturunan Gu Realm. Setiap beberapa tahun, tak terhitung jumlah warga keturunan akan membawa keturunan mereka ke tempat ini berharap bahwa itu akan ada seseorang dengan garis darah yang kuat di antara mereka. Setiap kali berkeliling, akan ada beberapa orang yang bersuka cita, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kekecewaan tanpa akhir. Selama tahun-tahun ini, aku telah melihat banyak orang yang tidak dapat menerima pukulan karena telah menemukan bahwa itu garis keturunan-keturunan mereka telah terbuang sia-sia. Mereka akhirnya bunuh diri di tempat. Sun Er mata yang cantik berada jauh ketika dia melihat ke aula yang cukup terang. Suara lembutnya berisi ketidakberdayaan yang meresap jauh ke tulang-tulangnya. Karena kuat, secara alami akan ada harga yang harus dibayar. The Little Fairy Doctor diam-diam mengangguk dan menjawab dengan lembut. Sun Er menghela nafas. Dia secara alami juga memahami ini. Ini adalah harga yang harus dibayar klan Gu untuk kekuatannya. Bergerak. Sebuah pintu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Sun Er tersenyum sambil melangkah maju. Tangannya dengan lembut menekan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Tindakan lembutnya seperti istri yang patuh. Jika anggota lain dari klan Gu menyaksikan adegan ini, kemungkinan mata mereka akan berubah menjadi merah. Selama tahun-tahun ini, Sun Er elegan dan halus, muncul seperti seorang dewi di depan mereka. Mereka tidak bisa membayangkan betapa memilukan adegan dewi mereka membantu seorang pria mengatur pakaiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia merasakan tangan hangat menyentuh bagian depan dadanya. Ayo pergi. Sun Er mengabaikan tatapan ini. Dia memanggil kelompok Xiao Yan sebelum memimpin ketika mereka dengan cepat menuju ke tengah-tengah stadion besar yang tertutupi aura kuno. Dentang. Jejak Sun Er yang lambat baru saja memasuki area ini ketika tombak panjang berbenturan bersama.
Kedua prajurit dengan baju besi emas itu terkejut ketika mereka mendengar suara dingin yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka ragu-ragu sedikit. Nona muda, tidak perlu mempersulit mereka. Daerah ini adalah tempat khusus. Siapapun yang secara khusus tidak diundang oleh klan tidak diizinkan masuk. Mohon mengertilah. Dua Guqian terkejut sementara Xiao Yan merasa tertegun.